Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti ya tidak akan resmi untuk semua orang. Seperti itu kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya menawarkan produk saya ini gelang energi ya. Ini saya khususkan untuk asihan, biasanya ada banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif ya. Dan ini harganya 200 ribuan, bisa dikirim ke luar negeri. Dan ini madu karoma, ini manfaatkan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya sekitar 90.000, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini contoh botol aja ya teman-teman, tapi botolnya ada yang beda. Dan ini harganya 130.000, ini isinya 50 ml. Dan ini 30 ml isinya ya 85.000 harganya. Dan ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagangan juga. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi pembahasan garis tangan, personal reading, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Jadi itu biayanya sekitar 100 ribuan ya. Minum dulu. Minum dulu ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan zodiak Sagittarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian yang mungkin ya punya kemauan, punya keinginan, atau punya harapan tertentu, tetapi kalian hanya mengandalkan diri kalian sendiri. Dan itu lelah dong teman-teman ya. Kadang-kadang kita butuh bantuan dari orang-orang yang memang satu vibrasi, yang bisa mendukung kita, yang bisa memahami keinginan kita ya teman-teman. Seperti itu, walaupun memang sulit ya mendapatkan orang yang seperti itu, tapi seiring waktu mungkin ya kalau udah saatnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa mendukung kita. Jadi intinya di sini kan tuh seperti ada rasa bingung, ada rasa khawatir, kira-kira ini jalannya bagaimana dan harus menyelesaikannya seperti apa kalau kalian punya permasalahan. Tetapi di sini sepertinya banyak juga dari kalian yang merasa khawatir dan kehidupanmu, karena takutnya apa yang kalian upayakan ini tidak menghasilkan apa yang kalian harapkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan tuh sepertinya membutuhkan orang-orang yang bisa istilahnya memberikan nasihat atau pencerahan kepada kalian atau arahan kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan usaha, pekerjaan, tapi bisa juga berhubungan dengan masalah pribadi yang berhubungan dengan batiniah atau asmara juga bisa ya. Di sini kan tuh sepertinya bertemu dengan seseorang yang bisa membantumu, tapi orang ini memang orang yang memang punya kepentingan. Misalnya gini, misal contoh aja ya teman-teman, contoh aja misalnya kalian ini punya usaha tertentu dan ketemu dengan orang yang punya kedudukan tertentu di perusahaan tertentu, dan ini ngajak kerjasama. Nah, walaupun mungkin ada saling bantu, tapi tetap ada ya, ada yang ingin mengambil keuntungan gitu, bisa saling menguntungkan. Jadi bukan sesuatu yang memang bantuan sia-sia gitu. Tetapi seiring waktu ketika kalian istilahnya mendapatkan banyak peluang, ini akan ada keberkahan rezeki yang tidak pernah kalian bayangkan, dan ini bisa memenuhi istilahnya kebutuhanmu. Dan ini bisa udah terjadi, tapi bisa juga akan terjadi tapi sebentar lagi. Misalnya mungkin antara 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi ada kekhawatiran kalian yang selama ini kalian khawatirkan, tetapi kalian tuh sepertinya punya kemampuan tertentu atau punya istilahnya pekerjaan atau usaha tertentu yang memang istilahnya kalian butuh bantuan seseorang.
seperti akan bertemu dengan seorang yang bisa membantu kalian dengan sangat baik, dan itu membuahkan banyak rezeki, banyak kemudahan. Walaupun memang rezeki ini rezeki tidak terduga, tetapi sebenarnya ini perjuangan udah lama kalian lakukan. Seperti itu ya teman-teman, yang mungkin kemarin beberapa bulan ke belakang, atau mungkin ada yang 1 atau 2 tahun ke belakang. Tapi ini sepertinya kalian ini bisa menikmati ya hasil jerih payah kalian, bisa menikmati istilahnya kebahagiaan yang berhubungan dengan materi atau apapun yang kalian upayakan ini, membuat hidup kalian itu tercukupi seperti itu. Atau seperti ada pemenuhan jiwa di saat kalian tuh merasa gelisah, resah, ada seseorang yang bisa memberikan istilahnya jalan keluar dari segala apapun permasalahanmu, sehingga kalian tuh merasa lega atau merasa tuntas gitu. Kita ngebahas keuangan ya. Bahas keuangan zodiak Sagittarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Nah, di sini banyak dari kalian untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Jadi ketika kalian udah mendapatkan keberhasilan dengan apapun yang kalian upayakan ya, entah tentang pekerjaan, entah tentang kemampuanmu, entah tentang usaha atau apapun itu yang memang selama ini kalian upayakan ya, entah di bidang apapun pekerjaanmu, ketika kalian mendapatkan hasil dari apa yang kalian istilah upayakan ini, harus ada kebijaksanaan dalam memakai keuangannya, atau jadi harus bijaksana dalam istilahnya, kalau misal ini keuangan, harus memakai keuangan itu dengan bijaksana. Jangan sampai kalian boros-boros, jangan sampai membeli apa yang tidak perlu kalian beli ya teman-teman di sini. Karena keberlimpahan ini jadi milik kalian karena kerja keras semua. Jadi kalau kalian menghambur-hamburkan uang dengan sesuatu yang enggak perlu, itu sayang banget. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang semakin bisa merasakan ya istilah keberlimpahan atau ketenangan hidup, atau bisa menikmati apapun ya yang kalian istilahnya upayakan selama ini, karena membuat hati kalian itu damai. Kalian tuh seperti memahami banget kekuatanmu. Jadi kekuatan kalian ini di bidang ini, dan ini menghasilkan rezeki, menghasilkan uang, atau juga menghasilkan istilahnya keberhasilan yang berhubungan dengan ketenaran atau dikenal oleh banyak orang, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya apapun itu, kalian harus memakai keuangan ini atau kesempatan ini dengan sangat baik. Jangan sampai kesempatan ini dengan kecerobohanmu jadi sesuatu yang sia-sia ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya gini, kalau kalian punya kesempatan tertentu, kalian punya skill tertentu dikenal oleh banyak orang ya, orang banyak yang mengenalmu, orang yang banyak melihat kemampuanmu atau merasakan kemampuan kalian, dan itu bahkan rezeki kan ya. Tapi kalau kalian kurang bijaksana dalam memakai peluang ini, takutnya ini tidak akan bertahan lama. Nah, kalaupun kalian dapatkan rezeki yang besar, di sini sepertinya harus ada keseimbangan. Teman-teman, harus ada kebijaksanaan, karena kalau kalian terlalu boros, takutnya ini malah menjadi sesuatu yang sia-sia karena uangnya itu bocor ya. Jadi enggak menjadi sesuatu yang memang sangat kalian butuhkan suatu saat nanti. Investasi untuk masa depan kalian ya, seperti itu teman-teman ya intinya. Dan tentu seperti merasakan kebahagiaan, karena sepertinya apapun yang kalian upayakan ini ada perkembangan ya, ada perkembangan ke arah yang lebih baik, lebih positif, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Asmara yang berpasangan, asmara yang lajang, asmara yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini di sini tempat saya habis hujan besar banget teman-teman, jadi saya nunggu hujan reda. Tadi gede banget hujannya. Kehidupan asmara zodiak Sagittarius 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Nah, di sini kalian tuh sepertinya ada yang merasa tersakiti. Ini tersakiti dengan keadaan atau dengan seseorang yang memang selama ini banyak membuat kalian tuh merasa gelisah, merasa resah hatinya, sering istilahnya seperti di antara dua pilihan.
ini bisa berhubungan dengan asmara, dengan pasangan ya. Memang dengan pasangan ini sepertinya kadang-kadang sering banyak perbedaan pendapat atau bahkan seperti ingin berpisah saja ya, seperti itu, ingin ingin cerai aja. Jadi udah nggak tahan. Ini seperti ada perselingkuhan orang ketiga atau mungkin memperlakukan kalian itu dengan sewenang-wenang ya, seperti, dan ini udah cukup lama kondisinya. Kalau kalian yang resonate aja ya teman-teman. Tetapi bisa juga sepertinya ada orang, ini beberapa orang, ini bisa dari keluarga sendiri, circle keluarga ya, yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak ingin melihat kalian ini hidupnya damai, tenang gitu ya. Ada aja orang yang ngompor-ngompori atau justru membuat itu merasa sakit hati dengan ucapannya atau tindakannya. Dan ini bisa dari keluarga kalian sendiri atau dari keluarga pasangan kalian, seperti itu. Tetapi di sini kalian ini sepertinya memang semakin uh, damai secara rezeki ya. Kalau untuk rezeki itu semakin makmur, bukan semakin banyak peluang untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, bisa membeli sesuatu yang udah kalian inginkan selama ini ya, seperti itu. Tetapi di sini memang banyak orang-orang yang memang tidak suka dengan kesuksesanmu atau dengan kebahagiaanmu. Ada aja yang memang istilah melihat kalian ini sepertinya iri gitu, jadi ingin menyakiti kalian dengan cara apapun, karena setiap manusia itu kan punya kelemahan sendiri-sendiri ya teman-teman ya, nggak ada yang sempurna. Tetapi untuk berpasangan ini sepertinya memang ada juga yang memang ingin berpisah, ingin bercerai, tapi ada juga yang memang istilah lagi bahagia tapi tetap aja direcoki oleh keluarga atau oleh orang lain, seperti itu ya kurang lebihnya. Disesuaikan saja ya teman-teman dan apa yang kalian alami saat ini. Kita nggak bahas yang single. Yang single ini sepertinya ada sesuatu yang sangat membuat kalian itu tersakiti. Ini seperti ada perpisahan, entah dengan pasangan, entah kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada usaha yang memang tidak lancar. Tetapi bisa juga ini seperti ada awal baru untuk kalian mendapatkan kesuksesan, tapi awalnya memang mendapatkan kesedihan dulu. Jadi ketika Tuhan memberikan anugerah kepadamu, diawali dengan kesedihan, karena kadang-kadang untuk melepaskan sesuatu dari kita ya, hal-hal yang toksik yang tidak baik itu ada rasa tersakiti. Misal contohnya gini ya teman-teman, misalnya kita punya pasangan nih, punya pacar, orang ini hanya membuat kita itu susah, dalam arti memanfaatkan kita, membohongi kita, mengambil keuntungan dari kita. Nah, cara Tuhan untuk melepaskan orang itu dari kehidupan kita itu putus misalnya ya, hubungannya itu finish, entah caranya ketahuan lagi selingkuh atau apapun, itu kan tersakiti ya teman-teman. Tapi itu cara Tuhan untuk membuat kalian tuh membuka awal baru yang lebih baik dan melepaskan hal yang tidak baik. Tetapi di sini juga sepertinya ada juga yang memang lagi mendapatkan cobaan hidup, ini berhubungan dengan finansial yang gak lancar, atau ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, atau tersakiti ya. Tetapi ini seperti awal baru untuk kehidupanmu ke arah yang lebih baik untuk kedepannya, asal kamu bisa ambil hikmah dari semua ini dan bisa belajar dan tetap bersabar dan terus berusaha, seperti itu ya teman-teman. Untuk asmara ini seperti ada yang tersakiti. Nah, kita nggak bahas yang single parent, laki-laki dulu. Ini sepertinya ada kesedihan ya yang kalian alami karena mungkin seperti kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai. Ini bisa ditinggalkan oleh pasangan atau bisa juga melihat perselingkuhan pasangan ya, misalnya dia berselingkuh dengan orang lain, atau dia meninggalkan kalian dengan apapun ya gitu, dengan cara apapun, entah karena dia istilahnya mementingkan diri dia sendiri, atau mungkin dia meninggalkan kalian itu demi orang lain, bisa juga seperti itu. Tetapi di sisi lain harus banyak yang kalian syukuri juga, karena di balik semua ini pasti ada hikmah yang bisa kalian ambil ya. Karena kalau kalian tetap bertahan dengan orang yang kurang baik untukmu, pasti tidak akan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Jadi walaupun mungkin saat ini sakit, tetap kalian istilahnya akan dapatkan hikmah, kedepannya mendapatkan orang yang lebih baik lagi, dan kalian itu bisa bangkit lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak terus-terus dimanfaatkan juga ya, seperti itu. Dan kalian sepertinya akan ada tujuan untuk istilahnya gini, misalnya di saat kalian terpuruk ini masih banyak harapan untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan, asal kalian mau dan berani ya teman-teman. Asal kalian mau dan berani, dalam arti berani menjalani kehidupan ini dengan tegar, dengan istilah semangat. Jangan karena ini kalian merasa terbebani atau putus asa, nggak boleh ya, seperti itu.
Tapi ini bisa juga berhubungan dengan finansial yang kurang baik, tetapi tetap aja teman-teman, di balik kesedihan masih ada yang harus kalian syukuri. Misalnya kalian masih punya kesehatan, masih dikasih sehat oleh Tuhan, masih punya orang-orang yang sayang sama kalian, atau masih punya rumah atau hal apapun itu, ya. Seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya kalian semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, atau mungkin aura kalian tuh terpancar karena kalian semakin dekat dengan Tuhan, auranya jadi bagus, banyak orang-orang yang senang kepadamu, orang-orang melihat kalian tuh menjadi orang-orang yang lebih tenang, lebih dewasa, ya, lebih mandiri, mungkin lebih bisa diandalkan dalam hal apapun dalam kehidupanmu, atau mungkin orang-orang ini merasa nyaman di dekat kamu karena energinya itu enak banget, karena kalian tuh seperti udah ada uh, spiritual yang baik dalam jiwamu, sehingga energinya itu bagus, seperti udah berpasrah kepada Tuhan dengan apapun kehidupanmu, dan kalian yakin ya pasti ada yang terbaik yang memang Tuhan tentukan untukmu. Seperti itu. Untuk asmara ini, untuk yang berpasangan ini sepertinya memang lagi baik-baik aja sih, tetapi kalau yang belum punya pasangan sepertinya harus bersabar dulu. Mungkin ada saatnya kalian ini harus lebih menenangkan diri, lebih dekat dengan Tuhan, lebih memperbaiki terus jiwa kalian, sehingga sehingga udah ketika udah saatnya kalian dipertemukan dengan yang terbaik itu udah siap. Seperti itu secara lahir batin ya, mentalnya gitu. Itu aja teman-teman ya, sukses terus, bahagia selalu, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.